Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eropa pada abad ke-8 mereka sedang dilanda oleh suatu masa yang dinamakan dengan The Medieval Age atau The Dark Age. Kenapa The Dark Age? Karena gereja kemudian menguasai sendi-sendi kehidupan, dan sendi-sendi kehidupan ini diatur berdasarkan hukum gereja. Tatkala itu terjadi, maka seluruh masyarakat Eropa mereka mendapatkan eksploitasi yang sangat luar biasa. Karena gereja ini mendukung landlord, kemudian menjadikan landlord ini sebagai suatu alat, dan begitu juga landlord menjadikan gereja sebagai alat untuk membuat agar masyarakat ini menurut kepada dia atas nama agama, atas nama Tuhan. Karena itulah terjadi banyak sekali kecurangan, terjadi banyak sekali kezoliman, dan itu berlangsung selama 800-an tahun. Karena itulah seluruh Eropa dinamakan dengan The Dark Age. Di Paris banyak sekali penyakit-penyakit, wabah-wabah yang kemudian menewaskan sepertiga daripada penduduk Eropa. Kemudian sama seperti di Inggris, begitu pun juga dengan di Belanda, semuanya dilandang dengan abad gelap karena terjadi banyak sekali kezoliman atas nama landlord yang mereka mengatasnamakan agama, adiorex alegelex, bahwa hukum itu adalah, bahwa raja itu adalah oleh Tuhan dan hukum adalah oleh raja, maka perkataan raja adalah perkataan Tuhan. Maka semua itu berubah ketika terjadi masa Renaissance, ketika para cendekiawan mereka merasa tidak wajar, mereka merasa bahwa ini adalah sebuah kezoliman, maka mereka mengumpulkan seluruh cendekiawan dan mengumpulkan seluruh masyarakat proletar, lalu mereka membuat suatu gerakan membantah, tidak menerima lagi kepemimpinan gereja dan tidak menerima lagi kepemimpinan para tuan-tuan tanah. Maka gerakan ini dikenal dengan nama gerakan pencerahan, gerakan Renaissance. Maka gerakan Renaissance ini punya satu slogan, gantung raja yang terakhir dengan menggunakan usus pendeta yang terakhir. Kenapa? Karena sebuah kekesalan yang mendalam memuncak atas agama yang digunakan untuk menindas rakyat-rakyatnya. Oleh karena itulah gerakan ini berhasil. Kemudian pada abad ke-15 dan abad ke-16 Eropa menjadi bangkit. Abad ke-15, abad ke-16 seluruh daratan-daratan Eropa dipenuhi dengan orang-orang yang siap untuk menjajah dunia dengan ideologi barunya. Ideologi barunya adalah memisahkan antara agama dan kehidupan atau sekularisme. Maka mereka keluar dari daratan Eropa membawa satu simbol 3G. Gold, Gospel, Glory. Di satu kapal, di situ ada imperialisme yang dari bagian daripada kerajaan. Di situ juga ada orang-orang yang dari bagian biarawati atau orang-orang yang menyebarkan agama, para misionaris. Dan yang ketiga adalah para pedagang yang mereka mengincar emas. Dan karena itulah orang-orang Eropa semuanya menjajah dunia, termasuk Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh VOC atas nama Gold, Gospel, and Glory. Tidak hanya Indonesia kehilangan hartanya, tidak hanya Indonesia kehilangan wilayahnya, yang paling terpenting adalah akidahnya kemudian dihilangkan dengan cara misionarisme tadi. Nah, karena itulah kita bisa melihat pada satu masa ketika Eropa mendapatkan seluruh kebangkitannya daripada meninggalkan agama, maka kaum muslim di dunia timur juga mendapatkan kehancurannya karena meninggalkan agama. Eropa meninggalkan agama karenanya mereka jadi bangkit, sedangkan Islam bangkit gara-gara agama, tapi karena mereka meninggalkan agama, mereka kemudian jatuh, mereka kemudian hancur, mereka kemudian terpuruk di mana-mana. Karena itulah kaum muslimin harus sadar bahwa mereka bukan Eropa, bahwa mereka bukan memiliki agama yang tidak mengerti tentang realitas kehidupan, agama yang tidak cocok bagi praktikal kehidupan, tapi agama mereka Islam adalah agama yang membangkitkan karena proses berpikir yang sangat luar biasa, meluaskan pemikiran mereka, lalu kemudian mengerti tujuan hidup mereka sehingga mereka hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hidupnya maksimal luar biasa. Karena itulah Islam yang menyebabkan bangsa Arab bangkit menjadi satu umat yang padu dengan umat-umat selain Arab, seperti umat-umat di Indonesia, umat-umat di Maroko, umat-umat di daerah utara seperti di Rusia, kemudian seperti daerah-daerah selatan seperti di Mesir dan sebagainya. Mereka semua dibangkitkan oleh Islam. Karenanya sekarang kalau kita ingin bangkit kembali, maka kita tidak ada pilihan selain menerapkan agama Allah. Rasulullah bersabda kemudian dalam salah satu sabdanya, taraktu fikum amroin fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Dan ketika kalian berpegang pada dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, dua hal ini adalah kitabullah dan sunnah. Karena itulah sebab kebangkitan Islam, insya Allah dengan mengembalikan agama ke tubuh kaum muslimin setelah dirusak oleh orang-orang Eropa yang mereka mendapatkan kebangkitan dengan cara meninggalkan agama, lalu mereka mengimpornya kepada kita, mereka mengekspornya kepada kita, mereka membuat kita untuk melakukan itu. Karena itulah sekularisme adalah biang kerusakan, dan mengambil syariat Allah, syariat Islam adalah sumber daripada kebaikan. Saya Felix Xiao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.